Mungkin kalau saya nggak siap mental secara ini mungkin bisa diri mungkin karena keluarga itu saya udah nggak punya tujuan lagi gitu loh. Jauh dari orang tua, ibadah nggak pernah ibadah. 3 tahun ini saya udah pure nggak ada ibadah sama sekali. Karena saya bilang kemarin sama ibu, Bu saya mau mualaf. Jadi sama ibu tuh ditanya, kenapa kok mau mualaf? Gitu. Apa aku bilang itu memang udah niat kayaknya, udah ngerasa nyaman untuk lebih mengenal Islam gitu, seperti itu. Udah ada dorongan dari hati, tapi kalau tidak ada, saya belum mengucapkan syahadat itu kayak ada yang kurang. Sampai subuh saya lupa, tapi sampai subuh, sampai jam 2 apa setengah 3 tuh ngobrolnya tentang ini, kayak tentang ya misalnya perbandingan ini seperti apa, tapi dengan dalil yang jelas gitu. Tapi saya ada satu ayat yang saya suka. Apa itu? Surat Al-Fajr ayat 14. Iya, gimana Ya, tuh? Inna rabaka labil mirsad. Artinya itu Tuhan mengawasi, jadi seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman nanya saya apakah saya benar-benar tulus mau mualaf, ya itu saya berpedoman pada surat Al-Fajr ayat 14. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ustadz Hafs. Alhamdulillah ya Mas, setelah masuk Islam, telah syahadat, Alhamdulillah banget. Sebelum itu Mas dimohon perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Matius Anjar Utama, biasa dipanggil Tama sama teman-teman, dan saya asal dari Kalimantan Barat, dan saya tanggal 30 kemarin sudah melakukan syahadat dibantu oleh sama Ustadz Fajrul dan Ustadz Hafs tanggal 30 Agustus, hari Sabtu, jadi seperti itu. Alhamdulillah, baru 2 hari yang lalu ya? Ya, betul Ustadz. Masya Allah. Betul sekali. Masya Allah, Masya Allah. Mau izin bertanya ya Mas, kenapa Mas ingin syahadat di Yayasan NQC? Ada ceritanya? Mungkin ada ke belakang dulu, sebenarnya saya sudah ada di beberapa tempat dan saya tanya-tanya dulu sama teman, minta rekomendasi sama teman, itu direkomendasikan di Mualaf Quran Center di sini. Karena mungkin teman-teman di sini bisa lebih memberikan pelajaran dan wawasan yang lebih tentang Islam, dan saya juga udah lihat medsosnya seperti apa, jadi saya punya ketertarikan sendiri. Mungkin ini adalah tempat yang pas untuk saya dan semoga tempat ini menjadi tempat yang amanah untuk saya menjadi mualaf seperti itu. Masya Allah banget, subhanallah. Mas Tama, antum itu tertarik dengan Islam itu sejak kapan ya? Kalau untuk tertarik mungkin sudah 7 bulanan ke belakang ya. Tapi ada beberapa faktor yang membuat saya mungkin kenapa memilih Islam. Salah satunya itu mungkin di lingkungan kerja juga. Karena saya terlahir menjadi Nasrani di lingkungan kerja yang mayoritas banyak yang Muslim, banyak ketertarikan, iseng-iseng tanya. Kemudian sampai mengenal seorang teman, mungkin namanya Mas Yoga, saya sebutin. Mas Yoga, terima kasih banyak. Dia adalah teman kerjaan saya, satu mes juga. Di situ saya banyak tanya tentang seperti apa sih Islam itu, seperti apa sih menjadi orang Muslim. Mungkin obrolannya tidak terlalu intens, tapi karena mungkin saya merasa nyaman karena saya adalah orang yang senang mendengarkan cerita, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang bisa saya terima, maksudnya kayak ya seperti apa dan segala macam. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi saya merasa ada ketertarikan, kemudian ada ada faktor keluarga juga yang mempengaruhi. Karena saya tahun 2020 itu saya mengalami masalah keluarga, orang tua itu rumah tangganya kurang akur sehingga harus Kalau boleh tahu ya Mas, bercerai. Ya. kalau boleh tahu itu siapa sih Mas Yoga itu yang bikin Bang Mas Tama ini tertarik banget masuk Islam? Mas Yoga itu dia lulusan pesantren tapi saya tidak tahu di mana, dan saya ngerasa obrolan saya itu satu frekuensi sama dia. Jadi semua yang dia ceritain dan saya tanya itu dia bisa jawab dengan dalil-dalil Islam. Jadi seperti wah, ini kayaknya saya harus belajar lebih lanjut pelan-pelan, dan saya juga sudah ya merasa nyaman lah seperti itu.
Iya. Contoh satu hal yang Mas tanyakan atau waktu itu bikin Mas itu mengenal Islam tuh, ternyata Islam tuh indah banget tuh. Dari Mas Yoga itu contohnya apa? Dari Mas Yoga itu dia mungkin ini gambaran besarnya dia cuman ngasih tahu Mm-mm. di Islam itu banyak hal-hal yang mungkin saya belum tahu. Mm-mm. Kemudian di Islam itu bisa bantu jelasin dan bisa ngarahin saya karena saya juga udah cerita sebelumnya saya sudah broken home, mungkin saya udah nggak tahu kemana, udah nggak ada jalan lagi. Jadi sama Mas Yoga tuh dituntun kalau mau tahu tentang Islam pelan-pelan dulu, meskipun tidak harus A B C tapi setidaknya dari hati udah mulai kelihatan pengen belajar Islam, jadi kayak sering tanya-tanya gitulah ya. Soal Subhanallah. Karena Mas berarti selama ini itu dari keluarga itu tidak merasa sebuah kenyamanan atau kekeluargaan lagi ya? Karena broken home itu ya tadi. Iya tadi betul betul, karena ya emang karena saya mungkin anak pertama, beban juga yang seharusnya saya bisa menyelesaikan masalah keluarga terus saya merasa gagal juga. Jadi akhirnya saya balik ke Jogja lagi, mengenal teman-teman yang mayoritasnya Islam, banyak belajar juga. Saya ngerasa punya rumah juga, saya ngerasa nyaman, saya senang belajar tentang Islam. Jadi seperti itu, iya. Sebelum masuk Islam ini kan Mas itu udah hafal kayak sholat atau Al-Fatihah kan. Rata-rata itu ada sih sebagian non-Muslim itu mereka tuh udah hafal Al-Fatihah karena keseringan dengar atau karena pergaulan mereka. Betul. Mas tuh pas waktu itu masih itu Mas itu hafal Al-Fatihah atau hal-hal Islam yang Mas ketahui apa saja contohnya gitu. Oke, saya itu mungkin saya bisa adzan sedikit-sedikit, mungkin nanti bisa dibantu juga. Terus eh, saya juga tahu seperti hewan yang kesukaan Nabi seperti apa, terus sunah-sunah Nabi makan, kemudian mulai dari minum segala macam. Karena ya mungkin untuk kalau yang saya tahu itu hewan kesukaan Nabi itu kalau tidak salah laba-laba istilahnya. Jadi kemudian kalau terus ada juga kalau kita ada lihat cicak itu di atas katanya boleh di ini ya. Nah, itu katanya sunnah juga. Itu Iya, pahala Mas. Masya betul Allah. apa juga. Terus sunnah untuk makan 3 jari seperti itu. Kemudian setelah makan harus di iniin. Eh, kalau buka puasa itu harus yang manis-manis mulai dari kurma itu yang ganjil-ganjil pokoknya, jadi seperti itu. Kalau minum juga nggak boleh langsung gluk-gluk gitu, harus pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, seteguk, berapa ya. teguh gitu. Kalau rukun Islam? Rukun Islam saya belum tahu, tapi saya ada satu ayat yang saya suka. Apa itu? Surat Al-Fajr ayat 14. Iya, gimana Ya, itu? itu Inna Rabbaka labil mirsad. Artinya itu Tuhan mengawasi, jadi seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman nanya saya apakah saya benar-benar tulus mau malaf, ya itu saya berpedoman pada surat Al-Fajr ayat 14 itu. Kalau misalnya, Inna rabbaka labil mirsad. iya seperti itu. Sebuah ayat yang bikin Mas itu ingin banget masuk Islam. Iya, Pedoman atau pegangan iya. ayat itu. Kalau misalnya teman-teman nanya, emang yakin mau malaf? Emang apa ada paksaan? Saya cuma pedomannya sama itu sih. Karena Tuhan pasti mengawasi kalau misalnya saya tidak benar-benar. Tadi Mas Yoga itu kan udah pergi setelah waktu itu kondisinya Mas kan masih non Muslim ya kan? Iya, betul. Sekarang kalau Mas Yoga dengar kalau Mas Tama itu mualaf itu responnya gimana? Mungkin dia bisa jadi kaget, bisa jadi seneng. Tapi kalau misalnya, kalau dari saya pribadi, saya belum ngasih tahu Mas juga kalau saya malaf. Saya pengennya nanti, kalau misalnya saya udah bisa sholat, udah bisa lancar wudhu, bisa menjadi mengimami sholat, saya nanti pengen kasih surprise aja. Kayak saya pengen, kan nanti dia kalau nggak salah November ini balik, saya pengen ngajak dia sholat, nanti saya, insya Allah kalau saya sudah lancar, saya ingin mengimami sholat. Kalau respon teman-teman Mas yang lain yang udah Mas beritahu gitu? Sebenarnya kalau teman-teman saya yang dari Kalbar itu udah tidak kaget ya. Mungkin saya ya memang mungkin
buka, karena saya memang sering sharing segala macam, jadi tidak kaget juga. Mereka cuman bilang alhamdulillah gitu, semoga istiqomah gitu, seperti itu. Kalau ini Mas, apa nih ya? Kalau respon keluarga setelah Mas Baik. itu mualaf itu bagaimana? Nah, kalau dari ibu cuman ngasih tahu ya semoga benar-benar diniatkan, Mm-mm. terus support juga. Yang penting saya merasa benar, itu jalannya benar, sama ibu itu dimudahkan. Semoga benar-benar istiqomah seperti itu. Berarti Iya. udah dapat support dari ibu Sudah, ya? dari ibu sudah. Karena dari keluarga ibu juga ada yang mualaf 3 orang Mm-mm. kebetulan. Ya. Kalau dari adik-adik Mas gimana? Kalau dari adik saya belum, karena adik tinggal sama ayah. Karena nanti Mm-mm. saya belum izin sama ayah saya juga. Nanti saya niatnya kalau saya udah balik Desember ini, saya mau kasih tahu kalau saya sudah menjadi mualaf. Karena ayah itu lebih strict dari ibu ya? Betul, betul. Nah, karena emang jujur, karena saya itu emang di rumah jarang ngobrol sama ayah. Mm-mm. Ngobrol juga di seperti apapun kayak seperti canggung gitu loh. Karena emang ayah itu jarang, maksudnya ini karena kerjaan jadi jarang ada waktu buat balik. Lebih akrab sama ibu. Saya sama ibu tuh obrolannya kayak teman seumuran. Jadi Mm-mm. tidak ada beban gitu loh. Bisa menerima pengalaman-pengalaman hidup saya, jadi seperti itu. Lebih terbuka, lebih nyaman sama ibu. Makanya saya bilang kemarin sama ibu, Bu, saya mau mualaf. Jadi sama ibu tuh ditanya, kenapa kok mau mualaf? Aku bilang itu. Apa, aku bilang itu emang udah niat kayaknya, udah ngerasa nyaman, nyaman menjadi apa, nyaman untuk lebih mengenal Islam gitu, seperti itu. Udah ada dorongan dari hati, tapi kalau tidak ada, misalnya belum mengucapkan syahadat itu kayak ada yang kurang gitu. Kurang lengkap ya? Karena sama teman-teman itu di kerjaan kayak bilang, ayo langsung aja Tam, langsung apa, langsung syahadat. Aku cuma Mm. bilang kayak gini, kalau belum dari hati ya pelan-pelan dulu, aku cuma bilang gitu. Nanti kalau udah nyaman, lahir batin udah siap, barulah. Akhirnya memutuskan ke Mualaf Quran Center ini direkomendasiin sama teman saya namanya Mas Willy. Mm. Iya, Mas Willy ini juga makasih banyak udah menjembatani saya, dia ada di belakang sekarang menemani saya kemana-mana. Ya, makasih banyak Mas Willy. Saya saya ngerasa ketika saya ingin menjadi seorang Muslim, banyak jembatan yang bisa menghubungkan saya, jadi nggak ada sama sekali. Malah Allah itu Iya, mempermudah Mas tuh untuk masuk Islam gitu. betul. Ya udah, ini nih, Iya, pintu Islam ini udah terbuka ini. iya, Ayo masuk ini iya, dikit lagi. iya, Oh, Allah itu iya. udah buka lebar Mas untuk masuk Islam. Dan setelah berarti pas kondisi Mas sebelum masuk Islam itu apa Mas pernah ngerasa kayak bingung atau nggak nyaman hidupnya gitu? Mungkin lebih ke mental aja sih, mental kayak saya udah nggak punya tujuan lagi gitu loh. Mm-mm. Jauh dari orang tua, ibadah nggak pernah ibadah. 3 tahun ini saya udah pure nggak ada ibadah sama sekali. Berarti terakhir Mas ibadah ke gereja itu kapan? 2022 itu saya pas balik, Mm-mm. mungkin bukan ibadah ya, saya cuma berdoa aja. Berdoa, Berdoa tapi doa saya tidak mungkin belum dijabah. belum dijawab. Iya, sampai ya, itu benar-benar momen yang membuat saya kayak, mungkin kalau saya nggak siap mental secara ini mungkin bisa diri mungkin karena keluarga itu. Cuman saya Masih tetap ya, kuat, ada tetap jalan ditahan pasti gitu ada ya. harapan ya. Kalau ditanya kenapa saya masuk Islam, saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau ditanya kenapa saya ingin menjadi Islam, saya ngerasa diri saya ada di sana gitu. Iya, iya. Ya, tidak ada beban sama sekali, pure nyaman, enak. Apa yang Mas rasakan setelah Mas itu mengucapkan kalimat syahadat 2 hari yang lalu? Plong rasanya. Pulang Plong. rasanya. Rasanya itu kayak semuanya itu punya saya. Hmm? Ngerasa misalnya kayak merasa di satu tempat, Mm-mm. tapi saya nyaman di situ. Semuanya ya. Ya, kayak wah, ini kayak apa ya? Kayak merasa Iya, gimana ya, memiliki gitu. iya. Semuanya tuh kayak ngerasa di saya semua gitu loh. Hmm. Jadi Udah enak, tidak 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 tolong. tidak kaku, tidak Mm-mm. ini.
gitu, merasa ada rasanya lebih luas, lebih nyaman. Iya. Yang sebelumnya pengen atau banyak masalah itu Betul. pas hampir Mas itu kayak kalau nggak Mas itu nggak bertahan itu mau bunuh diri gitu ya kan. Iya. Itu setelah Mas Islam itu rasa yang sebelumnya kayak gitu tuh gimana? Menghilang atau pergi? Pasti, pasti. Pergi ya? Bahkan sebelum saya mengucapkan syahadat itu, saya udah belajar banyak atau sedikit, saya udah ngerasa kayak oke, aku pelan-pelan mau cari aku versi terbarunya gitu. Jadi seperti itu. Yang masalah setelah mengikrarkan kalimat syahadat itu rasanya plong, Plong. nyaman, Ya. damai, nggak ada paksaan. Terus setelah kan 2 hari yang lalu kan Mas setelah mengucapkan kalimat syahadat itu, apa yang selama 2 hari sampai sekarang ini, apa yang Mas lakuin itu kayak Oke. sholatnya gimana, Ya. rasanya sholat, rasanya wudhu, terus rasanya berangkat ke masjid, rasanya Ya. bercampur baur dengan orang-orang Muslim itu gimana? Rasanya kayak rumah sendiri, mungkin kayak keluarga baru ya. Keluarga baru tapi bukan keluarga baru yang benar-benar baru kaku, kayak nanya, ini siapa, enggak. Tapi ngerasa kayak rumah lama tapi dengan suasana yang baru, enak, nyaman gitu. Jadi seperti itu. Belum jadi Muslim itu kan Mas sering main atau nongkrong atau nongki-nongki bareng sama orang-orang Muslim ya? Eh, it- saya kebetulan jarang nongkrong, tapi karena di tempat kerja emang banyak teman, kayak sharing-sharing sama mereka. Jadi kalau di tempat tongkrongan itu kan tempat nongki itu Mas tuh sering nggak atau mereka itu kayak karena masih non Muslim itu mereka mengucilkan Mas atau kayak gimana gitu? Tidak. Enggak, Mereka benar-benar terbuka ya. justru dari saya sendiri yang kayak memulai percakapan. Kayak misalnya, ya saya kan emang kalau misalnya suka nyelotok ngomong gitu kan, misalnya kayak ya tadi itu yang lagu-lagu itu kayak seperti lagu Maher Zain. Jadi kayak, bener nggak sih? Misalnya, ini kan tadi bilang ini bener nggak sih kalau dalam Islam tuh ada seperti ini. Nah dari pelan-pelan itu kan karena saya nyelotok duluan jadi kayak biasalah obrolan katanya kalau obrolan pria itu semakin malam semakin intens. Jadi kayak pernah itu ngobrol itu waktu tempat kerja itu kita di ruang tengah itu ruang parkir ngobrol dari jam setengah 10 sampai subuh, saya lupa tapi sampai jam 2 apa setengah 3 tuh ngobrolnya tentang ini kayak tentang ya misalnya perbandingan ini seperti apa tapi dengan dalil yang jelas gitu. Jadi dari pihak pertemanan Mas tuh dari orang Muslim itu mereka itu lebih damai, Pasti. terbuka Ya, dan pasti. tidak membeda-bedakan karena Mas tuh non Muslim. Itu berarti kamu bukan temanku gitu. Berarti tidak. dari Muslim sendiri itu mereka itu terbuka dari teman-teman. Betul, Ustaz.